Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ami Baruniam, absen 27, NIM 1220 719 3029. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Dosen adalah Ibu Indah Komsiah. Pertanyaan nomor 1, konsep manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage, manage yang berarti mengelola. Dalam bahasa Indonesia itu juga diartikan sebagai pengendalian, menangani, mengelola juga. Kemudian menurut George R. Terry, itu manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menemukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk digunakan agar lebih optimal sehingga tujuannya dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Jadi manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Jadi adanya manajemen itu agar pekerjaan kita lebih terencana, lebih terkelola dengan baik, sehingga tujuan-tujuan yang akan kita capai itu bisa tercapai dengan baik, dengan efektif dan efisien juga. Seperti itu. Jadi kemudian ada beberapa fungsi manajemen yang bisa diterapkan agar pengelolaan kita itu bisa lebih baik. Yang pertama yakni fungsi perencanaan, planning atau perencanaan. Namanya planning, kita merencanakan adalah membuat strategi atau metode cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut, serta itu mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Jadi pada tahap perencanaan ini kita itu rapat musyawarah daripada organisasi untuk merumuskan rencana apa yang akan dijalankan dan dilaksanakan dalam beberapa periode ke depan. Terus kemudian yang kedua yakni organizing atau pengorganisasian, yakni kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi dan struktur organisasi. Jadi dalam pengorganisasian ini dibentuk struktur organisasi dan job deskripsi. Jadi orang ini memiliki pekerjaan apa. Jadi dalam perorganisasian telah diberikan job deskripsinya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaannya nanti pada tahap selanjutnya tidak bingung lagi mengenai tugas-tugas apa yang harus dikerjakan. Jadi yang tahap selanjutnya yang ketiga yakni actuating atau pelaksanaan. Nah, ini adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya. Jadi kan pada tahap rencana tadi kan kita menyusun, kemudian pada tahap ketiga ini, actuating atau pelaksanaan, kita melaksanakan program-program yang telah direncanakan pada tahap pertama tadi. Sehingga dalam tahap pelaksanaan ini lebih akan mengimplementasikan proses bagaimana, caranya bagaimana, sesuai dengan konsep dan ide pada perencanaan tadi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, itu controlling atau evaluasi. Untuk apa sih kontrol atau evaluasi itu? Guna memastikan bahwa apa yang direncanakan itu dan disusun dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Seperti itu. Sehingga jadi dengan adanya evaluasi, organisasi itu akan lebih berkembang lebih baik, meningkatkan kinerjanya, dikarenakan kan dengan adanya evaluasi maka kinerja organisasi akan terus diperbarui dengan ditingkatkan. Ada kesalahan, nanti akan direncanakan lagi apa yang harus diperubah, seperti itu. Jadi tahap evaluasi ini menurut saya cukup penting. Jadi dari 4 tahap tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar manajemen sendiri dapat dikelola dan dilaksanakan sehingga implementasinya lebih baik. Kemudian manajemen itu juga dipandang sebagai manajemen sebagai seni, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai profesi, manajemen sebagai proses. Seperti yang saya katakan tadi di awal, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi itu manajemen itu tidak hanya mengelola, tapi manajemen itu adalah sebuah ilmu
Ilmu apa maksudnya? Jadi manajemen itu dapat dipelajari dan dapat diajarkan kepada orang lain. Jadi manajemen itu berfungsi sebagai ilmu. Ilmu dapat dipelajari, ilmu dapat diamalkan juga, seperti itu. Kemudian manajemen sebagai seni. Kok manajemen seni? Seni itu gini, kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasikan dengan daya cipta dan juga seni untuk mengatur orang lain. Jadi sehingga tujuan itu yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Jadi antara seni itu, kita seni dalam mengatur orang lain, kan dalam mengatur itu proses kepemimpinan, proses mengelolanya itu kan perlu adanya seni juga. Harus ada daya cipta, ide-ide, seperti itu. Kemudian manajemen sebagai profesi. Kita sudah lihat sendiri ya bahwa manajemen itu juga sebagai profesi. Memang profesi ada contohnya itu profesi manajer atau pimpinan. Jadi sebagai profesi itu semua jenis kegiatan itu selalu harus di manajemen, ya kan, oleh semua orang yang sesuai dengan aturan yang jelas. Kegiatan manajemen ini mulai dari perusahaan, organisasi, dan atau manajemen dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah manajemen sebagai proses. Manajemen sebuah proses yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan atau evaluasi sumber daya manusia dan sumber lain untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen proses pelaksanaannya, tahapan-tahapan yang akan dijalankan pada tahap manajemen dari fungsi-fungsi tadi. Itu kan sebagai proses kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan, agar kita itu mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien. Nomor 2 yakni konsep etika. Etika sering dipadukan atau diartikan itu sebagai moral, perilaku atau akhlak atau sikap, ya kan. Etika itu sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut itu baik atau buruk. Dengan adanya etika itu kita bisa menilai, mengukur apakah itu baik, perilaku kita itu sudah baik atau perilaku ini buruk, seperti itu. Jadi etika dalam Islam, etika dan moral dalam pemikiran Islam itu dikenal istilah akhlak, al-akhlak, ya kan. Dalam Islam kan kita mengenal akhlak, hampir sama juga sama perilaku. Fungsi etika itu guna apa sih? Dengan adanya etika, kita itu bisa mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana. Jadi itu Pak, bagaimana kita bersikap yang seharusnya kita lakukan dalam suasana yang saat itu kita lakukan. Jadi saat itu yang terjadi suasana ini, kita harus bersikap seperti ini. Jadi kita harus mengerti bagaimana mengambil sikap yang baik. Kemudian keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Jadi keterampilan kita bagaimana berargumen, menyuarakan pendapat kita secara rasional dan kritis. Bagaimana keterampilan kita, jadi kesopanan kita, etika kita, adab kita bagaimana itu. Kemudian etika juga berfungsi untuk tempat mendapatkan pengenalan diri, berpikir kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Jadi saat kita berperilaku itu, jika kita masih bingung itu baik atau buruk, kita bisa melihat etika. Oh, ini etikanya baik, dengan berpikir kritis, mengkaji hal-hal dan teori-teori bagaimana ini adalah etika baik atau etika buruk. Jadi kita harus bisa berpikir secara kritis. Kemudian manfaat etika itu bermanfaat, dapat untuk membedakan mana yang boleh dirubah atau mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Sehingga dengan tersebut kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah moralitas atau etika adab kita terhadap orang lain, terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan, terhadap apapun dan dalam kondisi suasana apapun. Seperti itu. Tujuan etika dalam kehidupan manusia. Apa sih gunanya kita beretika dalam kehidupan itu? Yang pertama kan untuk bagaimana kita menilai baik atau buruk perilaku tindakan manusia. Jadi dengan adanya etika itu kita bisa menilai
bahwa oh mereka itu berbuat baik, mereka berbuat kurang baik, seperti itu. Bisa menilai bagaimana kita memberikan arahan gini, perilaku Anda kurang baik itu. Jadi kita bisa memberikan penilaian. Kemudian untuk mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, damai dan sejahtera. Jadi dengan adanya etika itu masyarakat menjadi lebih sejahtera kan, lebih nyaman hidup di dalam lingkungan. Dia juga untuk mengantarkan manusia pada bagaimana menjadi yang baik. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang baik, bagaimana kita bersikap harus baik. Jadi bagaimana kita harus bisa bersikap baik dan beretika yang baik. Kemudian juga akan menjadi bekal kepada manusia itu untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Jadi dengan adanya etika itu kita menjadi bisa bersikap bagaimana sih kita harus bertindak. Jika ada keadaan suasana seperti ini, kita bisa bertindak seperti ini. Jika dalam suasana seperti ini, kita bisa tindak seperti ini. Kemudian kode etik etika itu dijadikan standar atau aktivitas anggota profesi. Itu maknanya kode etik tersebut itu dapat sekaligus digunakan sebagai pedoman. Kode etik itu merupakan pola, aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kemudian pedoman yang melaksanakan perilaku etis anggota profesi. Soal nomor 3, etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kan kita sudah bahas pada soal-soal sebelumnya, yakni etika adalah moral, sikap atau adab perilaku dalam diri seorang manusia. Kemudian kita bahas mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan itu apa sih? Kewirausahaan adalah ilmu, seni, maupun perilaku, sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Jadi kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Sehingga dapat diartikan etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan atau industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma. Gitu. Jadi namanya etika kewirausahaan bagaimana kita bersikap yang baik dalam berwirausaha untuk menyelesaikan terhadap usahanya dan juga terhadap lingkungannya. Kemudian tujuan kewirausahaan. Tujuannya kewirausahaan apa? Untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi dengan adanya kewirausahaan, etika atau etika kewirausahaan juga berarti untuk meningkatkan jumlah wirausahaan yang memiliki etika yang baik dan juga kita itu bisa menjadikan kewirausahaan yang berkualitas. Kemudian juga dengan adanya etika kita bisa membudayakan semangat, sikap, dan perilaku dan kemampuan kewirausahaan di dalam masyarakat juga. Kemudian untuk menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat. Kemudian juga memajukan dan mesejahterakan masyarakat. Jadi dengan adanya tujuan kewirausahaan tadi, kewirausahaan untuk apa sih? Untuk bisa itu tadi, ya memajukan kesejahteraan masyarakat, membuat wirausaha yang berkualitas dan lain-lainnya tadi. Kemudian manfaat kewirausahaan, apa sih manfaat yang dapat kita peroleh dalam adanya kewirausahaan? Dengan adanya kewirausahaan itu kita memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Kemudian juga memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi dengan adanya kewirausahaan kita bisa berperan aktif. Bagaimana kita berperan dalam masyarakat dan kita itu bisa diakui usahanya. Dengan kita juga bersikap dengan baik. Kemudian juga akan memberikan peluang potensi diri kita akan terus berkembang. Kita akan terus ditempa dengan kegagalan, dengan kesuksesan, dengan pencapaiannya. Jadi kita akan terus ditempa. Dengan adanya potensi diri kita akan terus digali. Kemudian berikan peluang untuk melakukan perubahan. Jadi dengan adanya usaha kewirausahaan atau usaha tadi, kita itu bisa membuat perubahan dalam masyarakat sendiri. Perbedaan antara wirausaha dan wira swasta terletak pada sikap mental
dan suatu bentuk gerak usaha dari perwujudan sikap itu sendiri. Jadi kemudian etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari harus beretika dengan baik ya. Tanpa kita beretika itu ya itu tadi yang pada penjelasan di awal tadi, kita itu akan berada di lingkungan yang tidak nyaman jika tidak melakukan etika dengan baik, terutama dalam kewirausahaan juga. Apalagi dalam wirausaha itu sekarang persaingan cukup ketat, jadi kita harus beretika dengan baik, bagaimana kita bersikap, bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Jadi etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan yang pertama seperti contoh Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama adalah jujur. Dalam berwirausaha kita harus jujur. Contohnya jujur itu kita tidak boleh menambah beban barang atau menambah keuntungan yang sangat-sangat besar sehingga merugikan konsumen. Jadi kita harus jujur. Jika ada cacat, ya kita beritahu kepada konsumen bahwa barang ini cacat seperti ini. Jadi kita tidak boleh bohong. Dengan adanya kejujuran, orang lain akan terpercaya dengan sikap kita, etika kita, dan bisnis kita, sehingga akan terus untuk berulang kali membeli barang dari kita. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh sombong, karena kesombongan, Allah tidak suka dengan adanya kesombongan. Jadi kita tidak boleh sombong, harus rendah diri. Ketika kita sudah berada di atas atau sudah mencapai puncak kesuksesan, keuntungan yang cukup banyak, kita tidak boleh sombong, tetap rendah diri dan tetap memberikan sikap kita seperti biasanya dan dapat beretika dengan baik. Dan juga kalau sudah berada di tinggi, jangan lupa untuk kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Kemudian jadi yang angka penting lagi itu antara sama pengusaha kita harus menghormati. Jadi kita harus menghormati, tidak boleh bermain jahat. Dalam artian dalam persaingan kita harus persaingan sehat. Oke lah, persaingan itu memang di dunia usaha itu sangat wajar. Tapi dalam persaingannya kita harus persaingan sehat juga, tidak boleh persaingan seperti itu. Jadi dengan ada persaingan sehat itu maksudnya kita bisa memberikan keunggulan produk kita dengan memberikan inovasi, kreativitas dan lain-lainnya sehingga produk kita itu bisa lebih terjual dengan baik. Kemudian juga kita harus membantu sesama pengusaha yang lain untuk mendirikan usahanya atau menaikkan profit dari usahanya, bekerja sama. Jadi dengan adanya kerjasama itu antara pengusaha akan lebih meningkat dalam proses usahanya juga. Kemudian amanah, kemudian juga benar. Dalam artian benar kita melakukan hal-hal yang benar. Kemudian tawakal, zikir, selalu bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu adalah etika yang harus kita terapkan dalam berwirausaha. Kemudian nomor 4, yakni konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Etika itu memiliki arti akhlak, ya, akhlak, watak atau perilaku manusia. Kemudian kewirausahaan Islami juga diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengendalikan etika Islam. Etika Islam itu apa sih? Etika Islam itu seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Jadi etika kewirausahaan Islam itu seperangkat nilai tentang baik buruknya, benar, salah, halal atau haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah dan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Jadi konsep kewirausahaan itu telah diajarkan Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad, beliau kan sebelum menjadi Rasulullah telah memulai bisnis kecil-kecilan pada usia kurang dari 12 tahun dengan cara itu membeli barang dari suatu pasar kemudian menjualnya kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungannya tidak terlalu besar, tapi Rasulullah itu istiqomah dan sikap-sikapnya dalam berusaha tadi memiliki sikap jujur, amanah, fatonah, cerdas,
komunikatif, dan bijaksana. Dan itulah beberapa contoh sikap yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga usahanya bisa berkembang dan dipercaya oleh orang lain. Jadi etikanya itu sangat bagus. Saat ini kan memang generasi saat ini etika itu menurut saya kurang dietika dengan baik. Itu jadi harus, apalagi dalam usaha itu kita harus beretika dengan baik. Apa sih tujuannya etika kewirausahaan dalam Islam itu? Untuk apa kita harus beretika? Yang pertama itu memberikan keyakinan. Maksud memberikan keyakinan yaitu para konsumen itu dengan adanya kita beretika dengan baik, konsumen akan lebih yakin dengan kepada kita, produk kita, bahwa itu adalah produk baik karena kita etika juga baik dan selalu jujur, amanah, istiqomah, dan tidak sombong dan lain-lainnya tadi yang saya sebutkan pada awal. Kemudian juga untuk persahabatan dan pergaulan. Jadi antara pengusaha-pengusaha lainnya dengan kita beretika baik, maka akan terjalin dengan baik. Kemudian juga ketika kita konsumen akan terus membeli produk barang jasa kita, maka kita juga akan melakukan, mesti akan kelamaan kita akan bersahabat lah dengan konsumen tersebut. Kemudian juga akan menyenangkan orang lain. Kan dengan etika kita senyum, sapa, beretika dengan baik, jadi orang lain akan senang dengan sikap kita. Karena konsumen itu membeli tidak hanya barang, tapi mereka itu akan membeli juga akan menerima bagaimana kita melayani, bagaimana kita menyapa orang lain. Sehingga dengan adanya penyapaan tersebut, orang lain akan lebih suka dengan kita, dalam artian etika kita baik, maka mereka akan terus untuk membeli barang kita. Kemudian jadi konsumen akan bertahan untuk produk kita. Kemudian juga membina dan menjalin kehubungan. Jadi dengan adanya etika itu kita bisa menjalin dan menjaga hubungan agar tetap baik. Nomor 5, sifat-sifat dan karakteristik berwirausaha sukses. Bagaimana kita menuju usaha kita agar bisa sukses dan tercapai tujuan-tujuan kita. Jadi apa sih sifat-sifatnya dan karakteristiknya seorang wirausaha yang sukses seperti itu? Jadi dengan adanya sifat dan karakteristik ini, kita bisa mengukur bagaimana kita harus bersifatnya itu apa saja yang perlu kita terapkan agar usaha kita bisa sukses. Yang pertama kita akan menjelaskan sifat-sifat yang terlebih dahulu. Jadi sifat apa saja yang perlu dimiliki? Yang pertama, dalam hati kita harus ditanamkan motivasi untuk berprestasi. Jadi motivasi kita dalam diri kita harus ditanamkan bagaimana untuk mencapai prestasi. Dalam artian prestasi usaha itu kita bisa meningkatkan tujuan kita, bisa mencapai tujuan kita dalam, menurut saya adalah suatu prestasi yang cukup baik. Kemudian nomor 2, selalu perspektif dalam usahanya itu selalu perspektif. Kemudian nomor 3, memiliki kreativitas daya cipta yang tinggi. Jadi kita sebagai berusaha harus memiliki kreativitas daya cipta yang tinggi dengan adanya inovasi-inovasi yang saat ini sudah banyak sekali. Jadi kita harus berkreatif lah. Usahanya itu contohnya ada pisang. Sekarang banyak sekali olahan pisang yang ada di sekitar kita. Bisa dibuat nugget atau pisang goreng, pisang penyet goreng. Itu terserah bagaimana kreativitas dalam usaha. Kemudian juga berperilaku inovatif tinggi. Jadi dengan produk usaha yang telah ada, kita bisa berinovasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dirubah agar konsumen tetap menarik dengan produk dan jasa kita. Jadi setiap beberapa periode sekali atau ketika diperlukan, inovasi itu harus digunakan, harus diterapkan agar produk kita itu tidak berada di situ-situ saja, tapi akan berkembang lebih baik. Kemudian berkomitmen dalam pekerjaan. Jadi dalam bekerja, dalam usaha, kita harus komitmen, harus sungguh-sungguh. Memang kita sudah ditanamkan pada jiwa kita akan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan suatu tersebut. Jadi usaha itu bagaimana kita harus kerjakan dengan baik, komitmen. Jangan sampai jika ada teman yang mengajak hal lain menjadikan kita tidak lurus dengan usaha kita, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus fokus, komitmen dengan usaha kita. Kemudian
memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Nah, ini juga penting sekali. Jadi dengan adanya etos kerja dan tanggung jawab, kita akan lebih bersemangat. Bagaimana semangat kita berpacu untuk berwirausaha, dan tanggung jawab kita dalam usaha kita ini, kita bertanggung jawab agar usaha kita itu terus maju dan tidak rugi dan tidak terhenti di situ saja, tapi kita terus berkembang secara terbaik lah. Kemudian juga kita bersikap mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Jadi usaha kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus bersikap bagaimana baiknya usaha kita, bagaimana kita mengembangkan usaha kita walaupun tidak ada orang lain. Dalam artian kita tidak menggantungkan orang lain seperti itu, kita juga mengikuti seperti itu, tidak. Tapi kita harus bisa berinovasi, berkreativitas, dan juga berani menghadapi resiko. Resiko apa sih yang kita hadapi dalam berwirausaha? Pasti adanya resiko. Resiko yang paling sering terjadi yakni adalah kegagalan atau rugi. Itu pasti akan terjadi, apalagi dalam usaha awal-awal kita masih mencari bagaimana teknik, metode, cara, pasti itu akan terjadi. Jadi kita harus kembali ke yang atas tadi, kita harus berkomitmen, bersemangat tetap untuk menjalankan usahanya. Kemudian mencari peluang, selalu mencari peluang. Ini peluangnya apa? Jadi contohnya kita udah memiliki usaha pisang nugget. Usaha nugget, kita harus mencari peluang. Peluangnya kita itu di mana sih? Agar usaha kita itu tempat usaha kita itu outletnya di mana agar bisa lebih berkembang. Itu contohnya di sana, yang lebih ramai, karena lebih ramai kita memanfaatkan peluang. Kemudian ada suatu acara, ada pasar malam. Nah, itu kan ada peluang pasar malam. Kita bisa untuk mendirikan outlet di situ juga. Jadi kan di situ juga berpeluang untuk mendirikan usaha. Kemudian juga kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Dari dalam usaha kita harus memiliki jiwa kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, kemudian juga memimpin para usaha kita dan para teman-teman kita yang membantu menyukseskan usaha kita. Kemudian juga memiliki kemampuan manajerial. Jadi dalam pemimpin kan pasti adanya memiliki kemampuan bagaimana kita mengelola orang lain, mengelola diri kita sendiri, mengelola usahanya. Dengan adanya pengelolaan yang baik itu bisa tercapai tujuan kita. Kemudian karakteristik wirausaha yang sukses. Bagaimana karakter para wirausaha yang telah sukses? Jadi para usaha yang sukses tersebut itu pasti ada karakternya seperti apa. Dia itu pasti menanamkan pada dirinya tentang bagaimana usahanya harus sukses, harus maju. Yang pertama, karakternya bisa menerapkan konsep dream. Apa sih konsep dream? Konsep dream adalah mimpi. Jadi menerapkan konsep impian. Bagaimana suatu saat kita jika mencapai usahanya, mencapai kesuksesan apa yang kita impikan. Jadi dengan adanya impian, dream, maka kita bisa mencapai. Saya harus mencapai itu. Contohnya contoh dream. Kita ingin membeli mobil. Dengan membeli mobil, kita kan pasti adanya proses bagaimana untuk membeli mobil. Lah, dari itu kita membuat usaha lebih baik, membuat usaha yang menggunakan konsep dream tadi. Bersemangat bekerja, kreatif, inovatif, dan selalu produktif agar tujuan tadi bisa tercapai, yakni dream mobil. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus bersemangat. Pokoknya saat kita down, saat kita berada di titik terbawah kita ingat impian kita, akan bisa menjadi pendongkrak semangat kita untuk mencapai dream. Kemudian konsep decisionis, wirausaha yang sukses itu harus cepat dalam mengambil keputusan, tidak boleh lamban, apalagi plan. Jadi orang berwirausaha itu kita harus cepat mengambil keputusan. Kalau sampai kita lama, itu ketinggalan teman-teman yang lain atau keduluan yang lain.
Jadi kita harus cepat pengambilan keputusan. Contohnya ya di situ ada peluang pasar malam. Oke, kita mengambil keputusan bagaimana kita mendirikan outlet atau tidak. Nah, itu harus segera. Contohnya harus segera ini. Jadi kita bisa persiapan. Kalau tidak segera, mendadak, persiapannya kurang, jadi kurang maksimal, dan konsumen sendiri nanti akan mendapat pelayanan yang kurang maksimal juga. Seperti itu. Jadi kita harus mengambil keputusan secara cepat agar tidak bingung. Ya, seperti itu. Kemudian adalah konsep doors action atau tindakan nyata. Di dalam berwirausaha kita harus ada tindakan nyata. Bagaimana tindakan nyata kita yang harus kita lakukan. Jadi tindakan nyata itu tindakan yang kita lakukan agar usaha kita menjadi sukses. Kemudian adalah konsep determination. Sebagai calon wirausaha yang sukses harus selalu punya tekad yang kuat. Tekad kita untuk berwirausaha, tekad kita untuk berusaha, untuk mencapai tujuannya itu apa? Tekadnya itu harus kuat ditanam dalam diri kita sendiri. Kemudian adalah konsep division. Sebagai calon wirausaha sukses tidak mengenal istilah kerja sampingan. Apapun pekerjaannya itu kita lakukan. Usaha gitu ya dilakukan utama, kerja utama ya dilakukan. Jadi semuanya berjalan beriringan. Kita harus bisa membagi waktu, manage waktu antara usaha nanti dan bagaimana usaha nantinya dan bagaimana pekerjaannya. Jadi harus berjalan secara sinkron. Tuh. Kemudian adalah konsep detail. Sebagai calon wirausaha sukses itu tidak boleh kecolongan. Harus tahu sekecil apapun faktor penghambat kemajuan usahanya tersebut. Jadi detail. Apa sih kekurangan kita harus kita lihat secara terperinci. Detail secara jelas apa penyebabnya, apa yang menjadi penghambatnya, bagaimana orang-orang yang terhambat dalam gerakan itu. Jadi kita harus bisa mencapai solusi yang terbaik. Kemudian ada konsep dollars itu berarti bagaimana kelangsungan hidup bisnis yang sedang dijalani bukan hanya mengejar keuntungan yang biasa membuat kaya saja. Jadi keuntungan itu bukan menjadi utama dalam konsep dollars. Konsep dollars kan bagaimana kita hidup usaha kita bisa berlangsung. Jadi keuntungan itu bukan menjadi hal yang utama. Kemudian ada yang terakhir konsep distributor. Sebagai calon wirausaha sukses harus bisa menyalurkan ilmu dan pengalaman yang telah didapat kepada orang lain agar orang sekitar itu bisa menjadi orang wirausaha sukses. Jangan takut kita tersaingi karena rezeki itu sudah teratur oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi sudah diatur, kita nggak usah takut. Yang penting kita harus berusaha, terus bekerja, terus berwirausaha, menginovasi, buat kreativitas dan berbuat baik kepada orang lain. Dan kita berbuat baik itu orang lain juga kita akan mendapat imbal baliknya. Tenang saja, perbuatan baik kita orang lain akan menilai bagaimana dia baik kepada kita. Kita harus baik kepada dia. Seperti itu. Jika ada orang yang kita udah baik kepada dia berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas. Kita tetap harus berbuat baik kepada dia agar tidak ada perdebatan, tidak ada persaingan. Nanti lama-kelamaan kalau kita bersikap baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, orang itu lama-kelamaan pasti akan luluh, pasti akan sungkan sendirinya jika padahal kita sudah sering berbuat baik tapi dia tetap berbuat jahat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 6, etika menemukan peluang-peluang usaha. Bagaimana kita bersikap, berperilaku, menemukan peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita dan bagaimana kita harus bersikap dengan adanya peluang-peluang usaha. Jadi peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya dan diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Di peluangnya itu, jika ada peluang, kita harus siap. Dan bagaimana sih cara menemukan peluangnya? Ya kita harus berpikir inovatif, kreatif. Kita harus pandai-pandai mencari peluang. Apa sih peluang yang berada di sekitar kita? Jadi tidak
hanya kita diam saja, kita juga harus mencari peluang agar usahanya kita itu maju. Etika menemukan peluang usaha. Etika usaha itu adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan serta melakukan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Jadi dalam etika itu prinsip pandangan kita harus bersikap baik untuk mencapai tujuan yang akan kita inginkan dan melaksanakan nilai-nilai yang baik, nilai yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, sehingga untuk meningkatkan kehidupan usaha kita sehari-hari juga. Kemudian etika yang melekat pada diri entrepreneur dalam menemukan peluang usaha. Etika yang melekat itu dalam diri entrepreneur atau wirausaha, yang pertama kejujuran. Pasti ya, yang jujur itu pasti orang berwirausaha harus jujur. Tanpa ada yang jujur dan kejujuran tidak melekat pada diri kita, itu kurang baik lah, tidak baik banget. Contohnya saja, jika ada barang yang cacat kita tidak bilang cacat, barang cacat kita bilang baik, kan tidak jujur. Jadi malah pelanggan yang akan pergi karena kita sendiri itu tidak jujur dengan barang yang kita jual. Kemudian adalah bertanggung jawab. Jadi dengan ada yang berusaha, kita harus bertanggung jawab usaha kita agar terus maju dan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Dari tanggung jawab, jika ada kesalahan dari diri kita harus bertanggung jawab bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana solusinya. Kemudian ada yang 3, menepati janji. Saat kita berwirausaha kan pasti ada yang berjanji. Janji kita terhadap orang lain, janji kita terhadap konsumen, janji kita terhadap sesama pengusaha, kita harus menepati. Jika kita sekiranya tidak bisa atau memang bingung antara bisa atau tidak, lebih baik tidak memberikan janji, karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Jadi jika tidak bisa melakukan janji, tidak usah berjanji lah. Kita bilang saja insya Allah jika bisa, seperti itu. Jadi tidak berjanji, janji saya akan datang, jangan seperti itu ya. Jadi jangan sering buat janji. Tapi kalau berwirausaha, jika kita berjanji, ya udah kita harus tepati. Nggak boleh sampai kita langgar. Karena jika kita langgar, maka orang-orang yang di sekitar kita tidak akan percaya lagi dengan kita. Hampir sama dengan kejujuran tadi. Dia sering melanggar janji, dia sering tidak menepati janjinya. Seperti itu. Kemudian yakni sikap disiplin. Berwirausaha harus disiplin ya. Jadi disiplin waktu, disiplin tempat. Terutama yang paling sering terjadi kesalahan itu disiplin waktu. Jadi sering molor. Jadi jangan sampai seorang berwirausaha itu harus melekat sikap disiplinnya gitu loh. Kemudian taat hukum. Taat hukum itu juga harus melekat. Seperti contohnya jika usaha kita sudah berkembang dengan pesat, salah satu yang harus kita lakukan apa? Yakni membayar pajak. Nah, jadi kita harus taat hukum. Orang yang telah berusaha dan mendapatkan keuntungan yang besar, maka harus taat pada hukum untuk membayar pajak. Seperti itu. Jadi kita harus bayar pajak yang harus dikeluarkan, taat dengan hukum yang berlaku. Seperti itu loh. Kemudian suka membantu. Dalam berwirausaha jadi juga sikap bantu untuk membantu orang lain jika orang lain kebingungan. Membantu orang lain dalam mengarahkan wirausaha, membantu orang lain mendapat pekerjaannya dan lain-lainnya. Kemudian komitmen dan menghormati. Kita harus berkomitmen, usaha kita harus kita lakukan dengan baik. Kita harus percaya pada diri kita bahwa usaha kita adalah usaha akan sukses. Nah, itu akan komitmen itu harus ditanamkan. Kemudian juga menghormati kepada orang lain. Kita harus menghormati orang lain, kita hormati, kita berikan etika yang baik. Itu akan menjadikan lebih berkesan pada diri orang lain. Kemudian juga mengejar prestasi. Mengejar prestasi itu kita harus apa yang ingin dicapai dalam usaha kita. Soalnya kita dalam usaha itu bisa tercapai kesuksesan
mencapai keuntungan sekian rupiah, itu adalah suatu prestasi menurut usaha. Kemudian juga bisa mengejar prestasi mendapatkan brand ambassador, brand terbaik. Nah, itu juga prestasi. Bagaimana kita harus dilekatkan lah. Jadi ada impian yang akan kita lakukan. Kemudian yang akan kita bahas ini kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha. Jadi apa sih yang dimaksud kreativitas? Kreativitas itu kemampuan seorang untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan, karya nyata dalam kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Jadi kreatif itu kita membentuk hal-hal yang baru yang sudah ada atau yang dengan dikombinasikan atau kita merubah, meningkatkan yang sudah ada. Janganlah inovasi itu kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide kreativitas tersebut terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya atau kehidupan seseorang. Jadi dengan adanya kreativitas tadi kita juga berinovasi terhadap hal yang baru, inovasi terhadap hal yang sudah ada. Kita buat inovasi, kita buat kreativitas agar bisa lebih baik. Jadi dengan itu inovasi kita juga akan menemukan peluang. Kita harus bisa berpikir secara kritis bagaimana kita menemukan peluang agar bisa berpeluang untuk berwirausaha. Kemudian sumber-sumber peluang usaha. Dalam berwirausaha, kita kan ada peluang-peluang. Apa sih yang menjadikan peluang usaha gitu timbul? Atau peluang usaha itu kita bisa menemukan. Yang pertama adalah cita-cita. Jadi cita-cita kita itu apa? Itu bisa menjadi salah satu peluang usaha. Jadi contohnya kita bisa bercita-cita menjadi seorang peternak. Kita bersemangat, kita berkomitmen, kita memiliki etos kerja, bersemangat untuk menggeluti peternakan. Itu kan menjadi salah satu usaha kita yang berpeluang sukses jika kita komitmen dan menerapkan hal-hal sikap, karakteristik dan lain-lain etika yang baik yang disebutkan pada awal tadi. Kemudian juga inovasi baru. Saat kita melihat sesuatu hal yang di situ kurang memiliki daya guna atau memiliki harga jual tinggi, kita memberikan inovasi sehingga dapat terjual dengan harga tinggi. Contohnya apa? Contohnya yakni kayu-kayu yang bekas. Kayu bekas itu kita bisa rubah, kita bisa inovasikan, kita bisa buat miniatur atau buat hal-hal yang memiliki daya jual tinggi. Kita harus bisa berkreatif. Kreativitasnya itu apa? Terus kita keluarkan. Kemudian adalah terjadi peristiwa khusus, itu menjadi peluang usaha juga. Contoh peristiwa khusus itu kan seperti hari raya. Itu kan kita bisa berpeluang usaha untuk menjadi seorang penjual makanan jajanan hari raya atau kue lebaran. Kemudian pada malam tahun baru kita juga bisa berpeluang usaha untuk menjadi usaha penjual trompet, penjual kembang api dan usaha-usaha lainnya. Dan kemudian wawasan itu apa ilmu yang kita dapat, apa ilmu yang kita peroleh, apa yang kita miliki, atau wawasan, relasi, tata teman itu bisa menjadi peluang usaha, bisa meningkatkan usaha kita, bisa menumbuhkan usaha apa yang akan kita kerjakan. Kemudian dari bahan bacaan, jadi bahan bacaan kita saat membaca itu menemukan apa sih, ini enak dibuat usaha ini. Atau kita saat melihat televisi, melihat media massa, melihat suatu usaha yang berkembang pesat, itu bisa menjadi peluang untuk kita menjadikan usaha kita memiliki usaha tersebut agar bisa mencapai kesuksesan dengan konsep salah satunya dream, impian. Jadi impiannya apa? Sukses. Itu menjadi salah satu kunci agar kita bisa menjadi kesuksesan. Sekian jawaban dari saya tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Dan apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.